Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab mengenai kota Madinah Al-Munawwarah. Kita masuk pada judul Safarul Mar'a Biduni Mahram. Ya, hukum perempuan bepergian tanpa didampingi mahramnya. Ya, mahram itu kayak bapak, ibu, saudara laki-laki, anak laki-laki, dan seterusnya. Rafa'allahu qadral mar'ah wa hafidhaha. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat wanita dan menjaganya. Wa min izzil mar'ati alla tusafira illa ma'a mahramin laha. Dan diantara kemuliaan seorang wanita adalah tidak bolehnya dia bepergian tanpa adanya mahram yang menemani. Yasunuha wa yar'aha. Ya, mahram itu fungsinya adalah melindungi dan menjaga dia. Wa yadfa'u anha ahlus syarri. Ya, dan melindungi dia dari orang-orang yang ingin berbuat keburukan. Wali ahammiyatil mahram askatallahu anil mar'ah al-hajj wal umrah idza lam yatayassar laha. Ya, dan diantara urgensinya, pentingnya seorang mahram, yaitu Allah jadikan dia juga ketika perempuan hendak melaksanakan haji dan umroh. Ya, jika dia tidak tidak memungkinkan pergi haji dan umroh tanpa adanya mahram. Kata Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yaumin illa ma'adhi mahram. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sehari semalam, ya, illa ma'adhi mahram, kecuali bersama mahramnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW yang mengatakan la tusafirul mar'a illa ma'a mahram, agar supaya perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya, amun fi kulli safar, ya, itu adalah kalimat yang umum untuk seluruh safar atau untuk seluruh perjalanan. Fayadkhulu fihi al-hajj, maka perjalanan itu masuklah perjalanan haji dan juga umrah. Wa safarul mar'ati ma'a nisa'in thiqat la yakfi anil mahram. Ya, perjalanan perempuan bersama wanita-wanita yang bisa dipercaya itu tidak menggantikan posisinya mahram dalam kitab ini, ya. Wa idza nawatil mar'atu al-hajja awil umrah, seandainya ada perempuan dia meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, walam tajid mahraman, dan dia belum menemukan mahram, fallahu azza wa jalla wa bifadlihi yaktubu lahal ajr wa illam tahajja aw ta'tamiya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya akan mencatatkan wanita itu pahala haji maupun pahala umrah sekalipun mereka tidak melakukan. Jadi ada perempuan mau umroh tapi tidak ada mahramnya, ya, maka dengan niatnya tadi mau umroh cuma karena tidak ada mahramnya, maka Allah catatkan pahala umroh baginya. Begitupun juga dengan haji, ya, Allah catatkan pahala haji baginya kalau dia mau pergi haji tapi tidak ada mahram yang menemani sehingga dia batalkan hajinya, maka dia mendapatkan insya Allah pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada ini pendapat yang paling kuat, ya, menurut yang kami pelajari, tapi ada satu pendapat lagi, ya. Pendapat yang kedua mengatakan bolehnya wanita tersebut bepergian kalau aman, ya. Misalnya apa? Misalnya lewat travel, ya. Misalnya ditemani oleh orang-orang terpercaya, orang-orang legal yang insya Allah menjamin keamanannya. Ya, karena ini pernah terjadi di zaman Khilafah Umar bin Khattab. Ya, istri-istri Nabi melakukan ibadah haji, ya, atau umrah, kemudian mereka pergi tanpa mahram, ya, karena istri-istri Nabi ini selain daripada Khadijah dan Maimunah itu tidak dikaruniai anak, ya, artinya tidak ada mahramnya dan tidak boleh menikah lagi, ya. Istri-istri Nabi itu satu larangannya, tidak boleh mereka menikah lagi setelah wafatnya Nabi. Kenapa begitu? Karena itulah kemuliaan dari istri-istri Nabi, dan istri-istri itu akan dibangkitkan di surga bersama dengan
suami terakhirnya. Ya, istri Nabi tentu ingin suami terakhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua mengatakan bahwa boleh wanita bepergian dengan catatan keamanannya terjaga. Ya. Kenapa Islam melarang wanita pergi bepergian dalam kurun waktu sehari? Ya, sehari maksudnya di zaman Nabi. Ya, kita ke Makkah Madinah di zaman Nabi itu jaraknya ya hampir 2 minggu. Ya, kalau sehari saja tidak boleh. Ya, dan kondisi kedua boleh juga kalau dalam keadaan terpaksa, ya, terdesak. Misalnya di zaman Nabi pernah terjadi Ummu Salamah, ya, suaminya Abu Salamah itu sudah pergi duluan ke Madinah. Ummu Salamah itu pergi setahun setelah suaminya di Madinah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Ummu Salamah bepergian tanpa ditemani mahramnya, ya, tanpa ditemani mahramnya. Ya, saya kira itu beberapa pengecualian yang bisa kita terapkan, ya, sehingga kita tidak kaku, ya, dalam menanggapi hal ini, karena hal ini berat memang. Ya, wanita pergi tanpa mahram, harus pergi dengan mahram itu situasi yang berat. Ya, bagaimana kalau tidak ada mahramnya? Ya, jadi ya, tapi ala kulli hal inilah pendapat yang paling aman, ya, karena umrah sekarang atau bepergian ibadah itu bahaya kalau tidak ada mahramnya juga, apalagi janda-janda yang pergi umrah, ya, kemudian digoda sesama jamaah atau sama ustadznya. Wah, ini bahaya ini, hati-hati, ya. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal begini, ya, kita upayakan seorang wanita bepergian dengan mahramnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.